Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indri Sartika. Saat ini saya ada di kelas 6 reguler 2, klaster 3 AJS, Prodi Manajemen di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang anggaran biaya overhead pabrik atau lebih kita kenal dengan singkatan BOP. Nah, tidak hanya membahas apa itu BOP, tapi saya juga akan membahas soal berikut penyelesaiannya. Nah, pada penasaran kan teman-teman? Langsung aja ya, check it out! Nah, teman-teman, langsung saja yuk kita ke pembahasan materi tentang penyusunan anggaran biaya overhead pabrik atau yang lebih dikenal dengan singkatan BOP. Pastinya teman-teman sudah pernah kan mendengar apa itu anggaran biaya overhead pabrik atau BOP? Yaitu biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka proses produksi kecuali bahan mentah langsung dan tenaga kerja langsung, meliputi bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, semua biaya pabrik lainnya tidak sama dengan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Tujuan penyusunan anggaran BOP yaitu 1. Mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien, menentukan harga pokok produk secara lebih tepat, ketiga mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat departemen di mana biaya dibebankan, 4. Sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Nah, tentunya anggaran BOP mempunyai cakupan yaitu 1. Jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, departemen tempat di mana biaya dialokasikan, tarif biaya overhead pabrik per satuan kegiatan, waktu kapan produksi dilaksanakan. Tentunya anggaran BOP punya penentu dong. Nah, 1. Penanggung jawab perencanaan biaya, 2. Penentuan jumlah biaya. Penanggung jawab perencanaan biaya dibagi menjadi 2 yaitu Departemen Produksi atau Production Department dan Departemen Jasa Pembantu Service Department. Nah, kita langsung saja ya ke soal pembahasannya. Nah, aku bacain ya. Suatu perusahaan merencanakan BOP setahun sebagai berikut. Departemen Produk 1 dengan kegiatan pencetakan jumlah BOP sama dengan 14 juta rupiah. 2. Departemen Produksi kedua dengan kegiatan penghalusan jumlah BOP 8 juta rupiah. Departemen Jasa pertama dengan kegiatan pembangkit listrik dengan jumlah BOP 5 juta rupiah. Departemen Jasa kedua dengan kegiatan bengkel jumlah BOP 2.500.000 rupiah. Nah, rencana pemakaian jasa pertama dan jasa kedua sebagai berikut. Pemakai jasa Departemen Produksi pertama, pemberi jasa pertama sebesar 50% dan jasa kedua sebesar 40%. Departemen Produksi kedua dengan pemberi jasa 30% jasa pertama, 50% jasa kedua. Departemen Jasa pertama dengan pemberi jasa pertama 0 atau kosong dan jasa kedua sebesar 10%. Departemen Jasa kedua dengan pemberian jasa pada jasa pertama 20%, jasa kedua 0%. Nah, dari data tersebut diketahui Departemen Jasa pertama adalah pembangkit listrik ukuran satuan kegiatannya adalah kWh, yaitu 15.000 kWh per tahun. Dan Departemen Jasa kedua adalah bengkel yang dalam 1 tahun bekerja 15.000 DRH. Jadi, berdasarkan data di atas, A. Tentukan persamaan yang berlaku untuk kedua departemen jasa. B. Hitung BOP neto departemen jasa setelah saling memberi dan menerima jasa masing-masing. C. Tentukan tarif departemen jasa saat jasa pertama per kWh dan departemen jasa kedua per DRH. D. Tentukan BOP neto masing-masing departemen produksi. Maka penyelesaiannya yaitu A. Persamaan yang berlaku untuk masing-masing jasa adalah X sama dengan A1 tambah B1Y, Y sama dengan A2 tambah B2X. Keterangannya yaitu di mana X sama dengan BOP Departemen Jasa 1 setelah menerima BOP Departemen Jasa kedua. Y sama dengan BOP Departemen Jasa kedua setelah menerima BOP Departemen Jasa pertama. A1 sama dengan BOP Departemen Jasa pertama sebelum menerima BOP Departemen Jasa kedua.
A2 sama dengan BOP Departemen Jasa Kedua sebelum menerima BOP Departemen Jasa Pertama. B1 sama dengan persenan penggunaan jasa Departemen Jasa Kedua oleh Departemen Jasa Pertama. B2 sama dengan persenan penggunaan jasa Departemen Jasa Pertama oleh Departemen Jasa Kedua. Maka persamaannya adalah X sama dengan A1 tambah B1 Y, maka X sama dengan 5 juta ditambah 0,1 Y. Y sama dengan A2 tambah B2X, maka Y sama dengan Rp2.500.000 ditambah 0,2X. Nah, untuk penyelesaian yang B, BOP neto masing-masing departemen jasa adalah X sama dengan 5 juta ditambah 0,1 Y sama dengan 5 juta ditambah 0,1 buka kurung 2.500.000 ditambah 0,2 X sama dengan 5 juta ditambah 250.000 ditambah 0,02 X. X dikurang 0,02 X sama dengan 5.250.000. Dikatakan X adalah 1, maka 0,98X sama dengan 5.250.000. X sama dengan 5.250.000 dibagi 0,98. Maka X sama dengan 5.357.142. Y sama dengan Rp2.500.000 ditambah 0,2X sama dengan Rp2.500.000 ditambah 0,2 buka kurung X 5.357.142 rupiah sama dengan Rp2.500.000 ditambah Rp1.071.428 rupiah. Maka hasilnya sama dengan Rp3.571.428 rupiah. Nah, masih dengan pembahasan B, selanjutnya dari jumlah di atas dapat ditentukan kondisi saling memberi dan menerima masing-masing departemen jasa sebagai berikut. Keterangannya, anggaran BOP dari Departemen Jasa 1, 5 juta, Departemen Jasa 2, 2.500.000. Nah, Departemen Jasa Pertama memberi di total dengan jumlah Rp1.071.428 dan Departemen Jasa Kedua Rp357.142. Departemen Jasa Pertama menerima Rp357.142, Departemen Jasa Kedua menerima Rp1.071.428. Jadi, anggaran BOP neto dari Departemen Jasa Pertama yaitu Rp4.285.714.000 dan Departemen Jasa Kedua yaitu Rp3.214.286. Baik, kita langsung ke pembahasan penyelesaian tarif BOP masing-masing Departemen Jasa, yaitu tarif BOP Jasa Pertama Persatuan KWH adalah dengan satuan 15.000 per KWH, yaitu Rp4.285.714 dibagi 15.000 KWH. Maka hasilnya Rp285.714 per KWH. Nah, dan tarif BOP Jasa Kedua Persatuan DRH adalah dengan satuan 15.000 per DRH, maka Rp3.214.286.000 per 15.000 DRH sama dengan Rp214.285 per DRH. Nah, pembahasan keempat yaitu BOP neto masing-masing departemen produksi adalah penyelesaiannya BOP Departemen Produksi 1, alokasi BOP dari Departemen Jasa, J1 sama dengan 50 per buka kurung 50 tambah 40 dikali 4.285.714.
sama dengan 50 per 90 dikali 4.285.714.000 sama dengan Rp2.380.952. Nah, BOP Departemen Produksi kedua, alokasi BOP Departemen Jasa, J1 sama dengan 40 per 50 buka kurung 50 ditambah 40 dikali 4.285.714.000 sama dengan 40 per 90 dikali 4.285.714.000 rupiah. Maka hasilnya sama dengan 1.904.761. Nah, untuk alokasi BOP dari Departemen Jasa yang J2 sama dengan 30 per buka kurung 30 ditambah 50 dikali 3.214.286 sama dengan 30 per 80 dikali 3.214.286. Maka hasilnya adalah Rp1.205.357. Nah, untuk J2-nya yaitu 50 per 30 ditambah 50 dikali 3.214.286 sama dengan 50 per 80 dikali 3.214.286 sama dengan Rp2.008.928. Nah, untuk anggaran BOP-nya, alokasi atau budget BOP Departemen Produksi pertama adalah 14 juta rupiah, Departemen Produksi kedua 8 juta rupiah. Untuk Departemen Jasa pertama dari penghitungannya yaitu 2.380.952 dan untuk Departemen Produksi kedua 1.904.761. Departemen Jasa kedua dengan produksi Rp1.205.357.000 dan Departemen Produksi kedua yaitu Rp2.008.928. Maka BOP netonya adalah jumlah Rp14 juta ditambah Rp2.380.952 ditambah Rp1.205.357. Maka hasilnya adalah Rp17.586.309. Nah, untuk Departemen Produksi kedua, budget BOP yang pertama adalah Rp8 juta. Departemen Jasa pertama Rp1.904.761, Departemen Jasa kedua Rp2.008.928. Maka BOP netonya adalah Rp11.913.711. Nah, teman-teman, demikian pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini ya. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf dan saya minta izin. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.